Bahkan Lisa sendiri sempat mengakui kemiripan mereka saat acara fanmeet di Jakarta November 2024 lalu. Brand lokal pakai nama Lisa Blackpink buat promosi. Sebenarnya itu legal nggak sih? Dalam hukum, nama dan wajah dari public figure itu punya nilai ekonomi yang disebut sebagai hak komersial. Artinya, penggunaan nama artis untuk keperluan promosi, iklan, ataupun branding itu wajib atas persetujuan orang tersebut. Yaitu Lisa Blackpink, manajemen agensi Lisa Blackpink, Lilis, dan juga brand yang sudah bekerja sama dengan Segan sebelumnya. Oh, kamu yang dulu risih dimiripin tapi sekarang WKWK aji mumpung banget. Hokcuh. Nah, gitu kan. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Ini ada brand dari Purbasari dan ini adalah lulur mandi, teman-teman. Jadi, luluran itu penting banget buat angkat sel kulit mati, bersihin pori-pori dan bikin kulit lebih halus setelah mandi. Jadi dipakai sebelum mandi, terus digosok deh ini pelan-pelan, teman-teman. Biar kulit kalian itu jadi lebih cerah, teman-teman, dan halus ya. Ingat, yang pengen beli, linknya ada di bawah video ini ya. Hari ini kita bakal ngebahas seorang tiktokers yang mirip dengan Lisa Blackpink, teman-teman. Kenapa? Nah, dia ini kali ini kena masalah nih, dihujat oleh netizen Thailand bahkan Indonesia, sampai dia membuat video klarifikasinya. Kira-kira siapa sih sosok orang ini? Mari kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kita bakal dengerin dulu dari sisi beritanya ya, teman-teman nih. Konten kreator Segan yang viral karena mirip Lisa Blackpink kini dikecam hingga disorot netizen Thailand. Merespon kritik yang terus berdatangan, seluruh akun media sosial miliknya mendadak hilang. Awalnya Segan dipuji karena kemiripannya dengan Lisa Blackpink. Bahkan Lisa sendiri sempat mengakui kemiripan mereka saat acara fanmeet di Jakarta November 2024 lalu. Segan pun makin populer lewat video dance cover hingga gaya berpakaian yang benar-benar meniru sang idol. Namun pada akhir Februari 2026, viral video Segan yang berdandan sangat identik dengan Lisa dan menyapa orang-orang di kawasan Blok M Jakarta. Aksi ini dinilai sudah melampaui batas karena dianggap sebagai peniruan yang disengaja untuk menipu publik dan membuat orang mengira Lisa asli sedang berada di sana. Bukannya minta maaf, respon Segan justru makin menyulut api. Saat diserbu netizen Thailand, ia malah membalas dengan santai kalau tulisan mereka itu nggak kebaca. Sejauh ini masih jadi tanda tanya, apakah akun-akunnya sengaja dinonaktifkan atau ada faktor lain di baliknya. Jadi mungkin teman-teman yang ngikutin Lisa Blackpink, aku nggak ngikutin sih, tapi FYP, Lisa Blackpink kan suka banget main ke Mall Indonesia pas itu ada acara soal film kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah teman-teman. Nah, Lisa Blackpink ini ngabisin waktu dengan cara mampirlah ke mall-mall di Indonesia, bahkan dia nyobain makan sate dan segala macamnya lah. Nah, konten kreator bernama Segan ini memanfaatkanlah hal tersebut buat ngikutin si Lisa yang pura-pura dia menjadi Lisa Blackpink biar dia disorot oleh netizen gitu ya. Tapi nggak sampai situ aja, masalahnya ada lagi nih, yaitu ketika ada salah satu brand nih ya yang dikomentari oleh netizen ya. Yang bikin gua muak itu cewek freak, namanya Lisa, dipakai besar-besaran di materi promosi brand. Padahal penggunaan nama figuran publik dalam kepentingan komersial itu nggak bisa sembarangan. Harus sekelas brand, ngeri soal etika dan batasan ya. Nah ini kita dengerin ya. Semalam rame banget di sosial media, katanya ada brand lokal yang blunder. Ini opini gue dari POV-nya konsumen ya. Tulisannya jelas banget kan. Lisa Blackpink pernah di make upin di sini. Terus ada lagi, Lisa Blackpink di Blok M. Setahu gue, Lisa Blackpink itu baru aja jadi global brand ambassadornya Shiseido, which is brand internasional dari Jepang. Dan ternyata yang di video ini adalah yang katanya mirip sama Lisa Blackpink, bukan yang asli. Pertanyaannya, emang boleh ya bawa-bawa nama public figure kayak Lisa Blackpink untuk tujuan komersil tanpa persetujuan dari yang bersangkutan? Sebelumnya juga ada brand parfum lokal yang katanya Lisa Blackpink datang ke store mereka dan sekarang postingan X mereka dihapus. Harapan gue PR brand team harus segera klarifikasi karena ini udah trending globally. Dan inget, ini impactnya gede banget ke brand image yang udah dibangun selama ini.
Oh jelas, ini salah guys. Ketika ya namanya juga udah pakai Lisa Blackpink, ini udah salah banget nih ya. Karena seorang itu berusaha menjadi sosok Lisa Blackpink ya. Oke, mungkin bukan aku yang ngejelasin salah atau enggaknya, ini ada yang lebih paham ya. Brand lokal pakai nama Lisa Blackpink buat promosi. Sebenarnya itu legal nggak sih? Dalam hukum, nama dan wajah dari public figure itu punya nilai ekonomi yang disebut sebagai hak komersial. Artinya, penggunaan nama artis untuk keperluan promosi, iklan, ataupun branding itu wajib atas persetujuan orang tersebut. Nah, kalau tanpa izin itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, pelanggaran merek, atau perbuatan melawan hukum. Apalagi kalau terlihat seakan-akan artis itu di-endorse oleh brand itu dan seakan-akan artis itu terlibat dalam campaign ini. Banyak brand berpikir kan cuma sebut nama, tapi perlu digarisbawahi adalah ketika nama itu digunakan untuk kepentingan komersil, maka ini sudah termasuk ranah hukum. Jadi guys, ini bukan lagi sekedar tentang fans atau bukan, tapi ini tuh etika bisnis yang berkaitan erat dengan hukum. Nah, ini dia salah satu hujatan yang mungkin aku tampilkan aja ya. Oh, kamu yang dulu risih dimiripin tapi sekarang WKWK aji mumpung banget. Hok cuh. Nah, gitu kan. Akhirnya sosok Segan ini minta maaf teman-teman, dan lihat kayaknya dia merubah penampilannya deh. Langsung diubah ya. Poninya langsung taruh ke belakang. Kok langsung beda ya? Oke, kita dengerin dulu klarifikasinya. Halo semuanya, saya Segan. Sebelumnya saya ingin meminta maaf dengan tulus kepada Lisa Blackpink dan juga Lilis atas isu yang beredar akhir-akhir ini. Dikarenakan saya lengah dan tidak teliti atas pekerjaan yang saya ambil dengan menggunakan nama Lisa Blackpink, yang mana ternyata hal itu sangat merugikan nama besar Lisa Blackpink dan juga Lilis. Saya mengakui kesalahan saya sebagai talent dan juga content creator yang menyepakati adanya gimmick, yaitu membawa nama Lisa Blackpink dalam sebuah promosi, yang mana saya kira tidak akan menjadi masalah karena ketidaktahuan saya ternyata di balik sebuah itu ada hukum yang berlaku. Saya akui saya ceroboh sehingga memicu amarah dari berbagai belah pihak yang pantas saya terima. Namun izinkan saya klarifikasi sedikit terkait video yang viral di Blog M, bahwa saya datang ke sana hanya untuk membuat video yang bertemakan ngabuburit bersama brand produk haircare tersebut, dan itu bukanlah acara fan meet atau meet and greet seperti yang diisukan di sosial media. Bahkan video yang saya buat pun masih tahap editing pada saat itu, belum sempat saya post, dan saya hanya menyapa kepada teman-teman yang mengikuti kegiatan bersama brand tersebut juga. Dan saya hanya melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan kepada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan tersebut. Dengan ini, saya Segan meminta maaf dengan tulus kepada pihak-pihak terkait, yaitu Lisa Blackpink, manajemen agensi Lisa Blackpink, Lilis, dan juga brand yang sudah bekerja sama dengan Segan sebelumnya. Saya harap kedepannya kita bisa sama-sama belajar dan juga introspeksi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, juga menciptakan lingkungan sosial media yang terus positif, tanpa menyinggung pihak manapun. Sekali lagi saya meminta maaf jika ada salah kata maupun lisan selama isu ini beredar. Saya juga berterima kasih kepada Lilis yang sudah memberi masukan baik kepada saya. Saya harap saya bisa introspeksi lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini adalah permintaan maaf dari Segan ya teman-teman. Tapi dia berulang kali menyebutkan Lilis. Kira-kira siapa nih Lilis? Yuk kita tanya aja ke netizen ya. A few minutes later. Oke, tapi setelah aku cari di kolom komentar sih, aku nggak menemukan siapa itu sosok Lilis yang berulang kali dia sebutkan. Mungkin ini adalah sosok yang memperingati dia ya. Oke, captionnya juga di sini dia kayaknya minta maaf deh. Saya meminta maaf atas kegaduhan di sosial media atas perbuatan saya. Dengan ini saya menyatakan kedepannya tidak akan menerima job manapun yang membawa nama Lisa Blackpink. Lagi dengan ini saya pun menyatakan tidak akan menggunakan kembali nama Segan dan akan sepenuhnya menjadi diri saya sendiri, Sela. Terima kasih atas semua masukan teman-teman sosial media. Saya harap saya bisa terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan bijak sebagai konten kreator. Oh, dia langsung mengubah tampilannya juga. Bahkan kalau kita lihat akun TikToknya pun diubah ya namanya jadi sama dia It's Sela ya. Oh, tapi pengikutnya banyak teman-teman, 1,6 juta. Oke. Bahkan dia juga pernah di samping-sampingan foto bareng bersama Lisa Blackpink ya.
Gimana guys, menurut kalian mirip nggak ketika dia samping-sampingan dengan Lisa Blackpink? Kalau menurut sudut pandang aku ya sekilas mirip, tapi nggak mirip-mirip banget gitu. Beda sih, tetap aja beda. Dari aura dengan kelihatan wajah beda kok. Bahkan menariknya, sosok Saigon ini itu sampai diundang ke acara TV karena dia saking miripnya dengan Lisa Blackpink, teman-teman. Ini dia salah satu statement dia ketika dia diundang ke acara stasiun TV. Oh dia Oke, Saigon, sini apa kabar, Saigon? Saigon, nanti dari foto-foto itu kita akan lihat mana yang jawabannya benar. Selain berikutin jangan kemana-mana. Tetap Saigon, ini yang kontennya. Oh, dia ngikutin dari gaya rambut, pakaian, biar orang sulit ya. Oke. Oh ya, banyak juga netizen yang bilang mukanya mirip kalau pada saat bikin konten ya. Dan kamu kemarin sempat bisa naik pada saat fan meet karena kamu menjadi salah satu kandidat kostum terbaik. Betul ya? Betul. Nah, kamu bisa ceritain nggak sih bagaimana cara kamu pemilihan kostumnya, persiapannya itu berapa lama? Itu tuh bisa dibilang H-1 sih Kak. H-1? Ya, jadi H-2 aku cari dulu kostum yang memungkinkan untuk dibuat pada saat itu juga. Oh, dia juga bahkan brandingannya ya terkenal dengan nama viral konten kreator milik Lisa Blackpink. Jadi dengan jumlah 1,6 pengikut ini dia dapat karena dia viral milik Lisa Blackpink. Oke, aku paham. Tapi kita nggak tahu ya, dia sekarang katanya pengen ngubah konsep kontennya atas permintaan maaf dia nggak pengen menjadi Lisa Blackpink lagi, jadi Sela ya. Kan untuk dibuat pada saat itu juga H-1-nya aku langsung geder. Gitu. Bisa jadi langsung Sega. gitu ya? Iya, dibantu sama Bibi. Dan Lisa sempat komentar tentang kostum kamu? Iya, katanya detail banget. Detail banget. Iya. Kenapa kamu persiapannya mepet sekali untuk kostum? Karena pada saat seminggu sebelumnya tuh sebenarnya belum ada temanya gitu loh Kak. Jadi aku kira ya udah pakai kostum apa aja gitu. Yang emang aku tadinya juga mau cosplay yang Lisa yang Lalisa gitu. Ada kostumnya yang udah aku siapin, tapi ternyata setelah 3 hari itu temanya tuh gold and yellow. Jadi aku langsung ganti gitu. Jadi segitu niatnya kamu ya. Oke. Nah, di atas kan kamu sempat bilang juga bahwa banyak yang bilang kamu mirip. Iya. Terus kamu sempat nangis gitu. Ceritanya kamu gimana pada saat kamu naik ke panggung itu? Sesak nafas. Sesak nafas. Iya, karena gak nyangka sih Kak, karena kan banyak Lilis, fansnya sampai Lisa naik ke yang panggung. lain juga pada niat gitu bikin kostumnya. Jadi ya kayak aku sebenarnya udah hopeless gitu. Karena persiapannya mungkin bilang kurang mateng gitu. Tapi ternyata aku bisa naik gitu. Padahal kamu pengen ngomong apa ke Lisa? Pada saat di atas tuh aku pengen bilang makasih sih Kak ke Lisa, karena impact Lisa cukup buat hidup aku tuh baik banget gitu. Dia secara tidak langsung membantu finansial aku, karena mungkin Allah ngasih perantaranya tuh lewat Lisa. Jadi itulah aku pengen ngomong makasih karena Lisa udah kerja keras. Aku cuman karena mirip aja, tapi aku dapat impactnya juga gitu. Ini membuat kamu sampai terharu di atas pun tapi nggak bisa berkata-kata. Iya, aku udah nggak tahu lagi sih pas Lisa bilang ya I wanna say that. Udah nggak tahu harus ngomong apa lagi, cuman pengen bilang makasih. Jadi kamu sempat Lisa sempat tahu bahwa kamu sering dibilang mirip dia, terus dia bilang adalah I can see that gitu ya. Seperti oh iya gitu, agak mirip. Gimana pas Dia makin viral lagi ketika Lisa Blackpink muncul dan mengaku ya dia emang mirip dengan Lisa Blackpink. ya itu kan kamu terharu pada saat kamu melihat secara langsung, secara dekat gitu ya, Lisa gitu, idola kamu. Kayak apa sih gitu? Kayaknya bukan manusia deh Kak. Dia kayak Barbie hidup. Kayak Barbie hidup. Iya, kayak Barbie hidup. Benar-benar nggak ada. Oke, intinya di sini sosok Saigon ini ya, kita bilangnya Saigon ya. Dia sangat ngefans banget sama Lisa. Akhirnya dia berusaha meniru ya, menjadi sosok Lisa, dan kebetulan wajah dia ada kemiripan dengan Lisa secara 11-12 sekilas lah ya. Itu dia, tapi ya kesalahan dia fatalnya adalah ketika dikomersialkan, dijadikan uang tersebut ya. Dan aku penasaran sebenarnya sama konten-konten dia ini teman-teman. Nah, yang terbaru deh konten dia yang mana? Oke, yang ini ya, terbaru ya. Oke.
Oke, berarti dia dengan jogetan dan aku penasaran lebih ke komennya. Kita langsung masuk ke komennya. Gimana nih? Udah masuk berita Thailand loh. Ganti nama Kak, mungkin karena panik atau bingung mau kayak gimana. Bisa juga pengen aja ganti nama. Enggak, dia pengen ngubah guys. Tadi kan ada diklarifikasi ya, dia pengen ngubah kalau dia udah gak pengen jadi Lisa lagi. Soalnya ya dia mau gerak-gerak juga. Misalnya kalau ada brand, kalau dia pakai nama Lisa Blackpink, itu kan jatuhnya udah nama orang tuh dimasukin. Itu kayak kalian punya brand nih, Purbasari, terus kalian mau nempelin ke brand ini Purbasari, kena lah klaim hak cipta. Soalnya yang asli yang ini gitu. Ini jatuhnya pemalsuan produk gitu ya. Sama, itu pemalsuan orang. Soalnya udah dijatuhnya udah dikomersialkan, udah dijual belikan, dan nanti ketika Segan menerima uang, nah itu yang bisa dituntut tuh. Oke, kita lihat lagi dari sisi netizen ya. Oke, lanjut. Akhirnya Segan bikin klarifikasi guys. Jadi buat yang belum tahu nih, ada selebtok dengan nama panggung Segan viral gara-gara mirip Lisa Blackpink. Nah awal perjalanannya nih si Segan nih risih alias nggak suka dimirip-miripin sama Lisa Blackpink. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin karena sudah berdamai sama keadaan dan lain sebagainya, Segan ya nikmatin aja ya dan makin semangat ngontennya. Sampai akhirnya makin viral. Dan sampai bisa ketemu Lisa Blackpinknya langsung di suatu momen gitu. Nah puncaknya Segan nerima endorse dari salah satu brand ya. Sebut aja inisial brandnya tuh OMG ya. Dengan cara yang kayak beginilah, yang bikin OMG banget gitu. Kita netizen ngelihatnya nih sampai teriak OMG kok begini banget sih gitu. Jadi Segan berdiri nih ya kayak begini sambil bawa papan tulisannya Lisa Blackpink pernah di make upin di sini. Pan mana boleh kayak begitu, say? Ya, mana boleh, ya kan? Gua aja kemarin ditawarin ya sama Cilok deket rumah gua sini ada. Karena dibilangnya gua mirip Billie Eilish katanya. Kalau gua Billie Eilish no. Billie Eilish ngeblok. Gua juga disuruh begini, berdiri bawa papan Billie Eilish pernah makan Cilok di sini. Gua tolak, Bos, ya. Tolak. Mungkin ya Segannya lagi hilaf kali ya. Tapi yang jelas gara-gara ini Segan jadi dirujak sama netizen. Timun kali ya. Ya Segan udah bikin klarifikasi ya kan. Dan di video klarifikasinya gue denger Segan tuh minta maaf sama Lisa Blackpink, sama brand yang udah pernah kerja sama dia, dan sama Lilis. Lilis siapa sih? Maaf banget gue kagak ngerti beneran. Lilisnya Rama Willy Salim film itu apa Lilis siapa? Beda. Fans klubnya Lisa di Indonesia kali ya. Pokoknya disebut-sebut minta maaf Lilis mulu. Lilis teh saha sih? Segan apanya Sedan? Beda dong. Sedan mah mobil ya. Ya pokoknya gitu dah. Cuman pertanyaan gue mah cuma satu. Ini brandnya udah minta maaf belum? Ya, minta maaf dong brand ya. Jangan minta makan, dikira dapur MBG kali kita. Brand harus minta maaf brand ya. Bikin konsep kayak begini. Gimana sih OMG? Nah, menurut opini teman-teman kayak gimana? Tulis di kolom komentar. Salah atau tidaknya soal sosok Segan ini memakai nama Lisa Blackpink, atau sah-sah aja sebagai seorang fans. Aku kan ngefans sama idol tersebut. Ya, berarti aku boleh dong nulis nama dia ya. Opini kalian gimana? Aku undur diri dulu. Kalau ada salah kata, salah pengucapan, aku minta maaf teman-teman. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.